Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok si Peot atau si Kona harus udah ngajar di Dokona School. Titik. Dot. Ia masih muda, minim pengalaman, dan murid-muridnya tidak langsung menghormatinya. Tapi Dot punya satu kekuatan, semangat dan kejujuran. Setiap kali ia berdiri di depan kelas, ia selalu ingat dua hal, wajah ibunya yang bangga, dan senyum Kona serta Peot yang percaya padanya. Beberapa minggu berlalu, Dot mulai mendapat tempat di hati murid-murid. Cara mengajarnya unik, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan ia tidak pernah memandang rendah murid yang kesulitan. Ia menjadi guru yang bukan hanya mengajar, tapi juga mendengarkan dan memahami. Suatu sore, saat Dot duduk sendiri di ruang guru sambil merapikan kertas ulangan, Pak Budi menghampirinya. Di tangan Pak Budi, ada sebuah map berwarna coklat. Dot, katanya sambil meletakkan map di meja. Ada kabar baik, posisi 1 lagi terbuka. Saya pikir ini saatnya Kona menyusul. Mata Dot langsung berbinar. Ia mengangguk cepat, seolah tak percaya. Terima kasih, Pak. Ini berarti banget. Tak lama, Kona pun mulai bergabung. Ia menjadi staf laboratorium sekaligus guru bantu. Murid-murid langsung menyukainya karena gaya mengajarnya yang santai tapi penuh makna. Di sela-sela jam istirahat, Kona sering membantu Dot merancang materi yang lebih interaktif. Sementara itu, Peot yang sempat patah semangat karena belum mendapat tempat, perlahan kembali bersemangat. Melihat Dot dan Kona bisa berdiri di depan kelas, hatinya kembali menyala. Dan akhirnya, kesempatan itu datang juga. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Peot diangkat menjadi pembina kegiatan ekstrakurikuler dan pelatih debat. Senyumnya tak bisa disembunyikan saat mengenakan jaket sekolah dengan lencana pengajar. 3 sahabat itu kini berdiri di bawah satu atap, bukan sebagai siswa, tapi sebagai pengajar. Mereka menempuh jalan yang tidak mudah, tapi mereka melaluinya bersama-sama. Impian yang dulu hanya angan, kini menjadi nyata. Dan di antara semuanya, Ibu Dot dan Pak Budi tetap menjadi sosok pendukung dari belakang. Hubungan mereka semakin kuat, saling menghargai dan memahami. Kadang, waktu adalah guru terbaik, dan Dot belajar satu hal penting. Menunggu bukan berarti diam, tapi bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Namun, seperti hidup yang terus bergerak, pilihan besar datang juga. Hari itu, Dot menolak masuk. Ia memilih pergi bersama Kona dan Peot, meninggalkan gedung sekolah yang pernah jadi mimpi masa kecilnya. Keputusan itu tidak mudah. Malam-malam setelahnya dipenuhi keraguan. Apa aku bodoh? Gumam Dot di suatu malam, duduk di ruang tamu rumah Kona. Kona menatapnya dari sisi lain meja. Bodoh itu kalau kamu melupakan siapa kamu sebenarnya. Dan kamu nggak pernah lupa. Peot menambahkan sambil menyeruput teh. Kita tetap bisa berkarya, Dots. Sekolah bukan satu-satunya jalan. Dot terdiam, tapi senyumnya mulai kembali. Mereka bertiga mulai menyusun rencana. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menciptakan sesuatu yang lebih. Mereka membuka kelas belajar gratis di rumah Kona, yang punya ruang belakang kosong. Mereka menyebarkan pamflet sederhana di warung, masjid, dan pasar. Hari pertama, hanya 3 anak datang. Tapi mereka mengajar seolah ruangan itu penuh. Hari kedua, 5 anak. Lalu 10. Perlahan, kelas belajar itu tumbuh menjadi pusat belajar warga sekitar. Suatu sore, Pak Budi datang diam-diam. Ia berdiri di luar kelas kecil itu, menatap Dot yang sedang menjelaskan dengan penuh semangat. Sesi selesai. Pak Budi mendekat. Kalian luar biasa. Saya salah dulu, mengira kalian harus ada di dalam sekolah untuk bisa mengajar. Dot hanya tersenyum. Sekolah bisa di mana saja, Pak. Asal niatnya tulus. Pak Budi mengangguk, kagum. Kalau kalian siap, saya mau bantu buatkan legalitas untuk tempat ini. Saya bisa bantu jadi penjamin. Kona dan Peot saling melirik. Dot menatap keduanya, lalu mengangguk perlahan. Mereka tak perlu masuk sistem untuk jadi bagian dari perubahan. Mereka menciptakan sistem sendiri, dari nol, dengan cinta dan keyakinan. Hari-hari itu menjadi babak baru. Mereka sadar kadang keputusan untuk berkata. Tidak, pada kesempatan, justru membuka jalan menuju kesempatan yang lebih besar. Seminggu berlalu sejak Pak Budi menawarkan bantuan legalitas. Kini, rumah belajar,
begitu warga menyebutnya, sudah punya papan nama sederhana, berdiri di depan rumah Kona. Anak-anak datang bukan hanya dari kampung sebelah, tapi juga dari desa lain. Mereka duduk bersila di tikar, mendengarkan Dhot bercerita tentang sejarah. Melihat Kona membongkar sirkuit listrik sederhana, atau mengikuti gerakan latihan pidato bersama Peot. Tiap sore, halaman belakang berubah jadi ruang belajar terbuka. Ibu-ibu kadang ikut duduk di pojok, ikut menyimak. Ada yang membawa gorengan, ada yang membawa air minum. Rumah belajar bukan cuma tempat belajar. Ai sudah jadi pusat harapan. Suatu hari, sebuah mobil berhenti di depan rumah Kona. Turun dari sana seorang perempuan muda, mengenakan batik rapi dan lanyard bertuliskan Dinas Pendidikan Kabupaten. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Ratna, perwakilan dari program pendidikan daerah. Saya dengar tentang tempat ini dari Pak Budi, katanya sambil menatap ruang belajar. Saya ingin mengusulkan agar rumah belajar jadi mitra resmi komunitas belajar kabupaten. Kami bisa bantu sediakan modul, buku, bahkan pelatihan. Dhot terdiam. Ia menatap Kona dan Peot. Mereka saling memahami. Ini bukan hanya tentang mereka bertiga lagi. Ini tentang semua anak yang kini punya tempat untuk bertumbuh. Beberapa bulan kemudian, rumah belajar punya jadwal tetap, relawan tambahan, dan bahkan sesi kelas malam untuk orang dewasa yang ingin belajar baca tulis. Peot mulai mengajar kursus menulis untuk remaja, Kona merancang kelas prakarya, dan Dhot membimbing kelompok diskusi tentang cita-cita. Dan di tengah kesibukan itu, suatu malam, saat mereka bertiga duduk di atap rumah Kona sambil memandangi lampu-lampu desa, Dhot berkata pelan, "Lucu ya, dulu kita cuma pengen jadi guru di satu sekolah. Sekarang, kita malah punya sekolah sendiri." Peot tertawa, "Dan muridnya lebih banyak dari yang kita kira." Kona menambahkan, "Bukan cuma murid, tapi juga keluarga." Angin malam menghembus pelan, membawa rasa hangat yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Mereka tahu, perjalanan belum selesai. Tapi satu hal pasti, mereka tidak sendiri dan tidak akan pernah kembali ke masa ragu. Mereka telah memilih jalan yang mungkin lebih sulit, tapi juga lebih bermakna. Dan di hari-hari yang datang, anak-anak akan terus datang. Belajar, tertawa, bermimpi, karena kadang, untuk menciptakan perubahan, kamu hanya butuh satu langkah berani. Sisanya akan mengikuti. Rumah belajar kini dikenal sampai ke tingkat kabupaten. Nama Dhot, Kona, dan Peot mulai muncul di undangan diskusi pendidikan, bahkan sempat diliput media lokal. Namun, seperti semua hal yang tumbuh, mereka mulai menarik perhatian, dan tidak semuanya positif. Suatu pagi, seorang pria berjas datang ke rumah belajar. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Haris, pengelola yayasan pendidikan swasta yang memiliki beberapa sekolah di kota. "Saya tertarik dengan konsep kalian," katanya sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. "Tapi kalian ini liar. Tidak terikat sistem. Tidak punya kurikulum nasional. Kalian bisa jadi masalah di kemudian hari." Dhot menatapnya tenang. "Kami tidak mengganti sekolah, Pak. Kami hanya mengisi ruang yang selama ini kosong." Pak Haris tersenyum miring. "Itu yang jadi masalah. Kalian bikin sistem alternatif. Itu bisa mengganggu jalur resmi. Kalau ingin lanjut, sebaiknya bergabung di bawah naungan kami. Kami bisa bantu kelola, kasih gaji tetap, fasilitas." Kona melirik Piat. Peot menatap ke arah halaman di mana anak-anak sedang bermain sambil menunggu giliran belajar. Mereka tahu, tawaran itu bisa meringankan banyak hal, tapi juga bisa mengubah segalanya. "Kami pertimbangkan dulu, Pak," jawab Dhot sopan. Setelah pria itu pergi, mereka bertiga duduk berdiam cukup lama. "Kalau kita terima, kita bisa punya laptop, modul bagus, bahkan bangunan sendiri," kata Kona. "Tapi kita juga harus ikut sistem mereka," tambah Peot, pelan. "Aku cuma takut, niat awal kita bakal hilang," gumam Dhot. Malam itu, mereka berdiskusi panjang, membahas mimpi mereka dari awal, tentang kenapa mereka memulai rumah belajar, dan apa yang paling mereka takutkan, kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan rapat dengan para orang tua murid. Dhot menjelaskan situasinya dengan jujur, tentang tawaran yayasan, tentang fasilitas yang bisa mereka dapat, dan juga tentang resiko perubahan nilai.
Seorang ibu mengangkat tangan. Suaranya serak, tapi penuh ketulusan. Kalau boleh saya bilang, Pak, anak saya dulu tidak bisa baca. Sekarang, dia baca koran tiap pagi. Bukan karena kursi bagus. Bukan karena AC. Tapi karena kalian sabar. Karena kalian ngajarin dengan hati. Semua hening. Peot sampai menunduk, menahan haru. Kalau boleh pilih, lanjut ibu itu, kami lebih pilih belajar di tempat sempit ini, asal tetap jujur dan tulus. Dan Keputusan Pun Bulat. Mereka menolak tawaran ITU. Dengan sopan, tapi tegas. Sebagai gantinya, mereka mulai menggalang dana sendiri. Mereka ajak warga gotong royong bangun saung belajar tambahan. Kona membuat kelas daring sederhana. Peot mengajar malam untuk anak SMA. Dhot menulis blog yang dibaca banyak orang. Cerita tentang bagaimana pendidikan bisa tumbuh dari kesederhanaan. Dan perlahan, dukungan berdatangan. Bukan dari sistem besar, tapi dari sesama manusia yang percaya akan niat baik. Mereka diberi rak buku dari seorang pensiunan guru. Seorang mahasiswa datang jadi relawan. Bahkan anak-anak yang dulu belajar, kini kembali sebagai mentor. Suatu hari, Dhot mendapat surat, undangan untuk menjadi pembicara di Konferensi Pendidikan Nasional. Ia menggenggam surat itu, menatap teman-temannya. Siapa sangka ya? Dari ruang belakang rumah Kona, sampai ke sini. Peot tersenyum. Yang penting jangan lupa, kita bukan guru karena gelar. Tapi karena kita mau terus belajar. Mereka bertiga tertawa, dan cerita mereka belum selesai. Karena mimpi itu, kalau dijalani bersama, bisa tumbuh tak terbayangkan.